Kejutan S2. Assalamualaikum. Teriak seseorang dari depan pintu rumah Denny dan Hania. Sayup-sayup suara itu terdengar oleh Hania yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Sepertinya ada tamu, batin Hania. Lalu ia buru-buru berjalan menuju pintu yang cukup jauh dari dapur itu. Waalaikumsalam, sahutnya sambil membukakan pintu. Mbak Hania, seru Vina yang tiba-tiba langsung memeluk Hania. Vina, ada apa nih? Kok kelihatannya senang banget? Tanya Hania karena merasa sikap Vina kali ini tidak biasa. Wanita itu terlihat sangat bahagia. Vina dan Rifki tersenyum bersamaan. Ibu ada? Mbak? Bukannya rasa penasaran Hania terjawab, Vina justru bertanya balik. Hania menganggukkan kepala. Ada? Vin, ayo silakan masuk. Kita sekalian ke dapur ya, aku sudah siapin makan malam. Rifki dan Vina langsung menuju dapur. Sedangkan Hania memanggil Denny dan Bu Mega lebih dulu. Loh, ada Vina sama Rifki. Kalian kapan datang? Tanya Bu Mega setelah tiba di dapur. Dua orang itu langsung beranjak menyalami Bu Mega dan memeluknya. Kita baru aja sampai kok, Bu. Sahut Vina setelahnya. Oh, kira-kira ada kabar apa? Nih, kok kalau ibu lihat-lihat raut wajah kalian sepertinya sedang berbahagia? Tanya Bu Mega yang mulai curiga karena melihat wajah anak dan menantunya yang berseri-seri. Rifki dan Vina hanya menjawab pertanyaan Bu Mega dengan senyuman. Setelahnya mereka langsung makan karena diajak oleh Denny dan Hania. Kebetulan malam ini Hania masak banyak makanan. Biasanya setiap kali libur mengajar Hania memang memasak berbagai menu makanan setiap hari untuk menyenangkan sang suami. Beberapa saat kemudian, makanan mereka telah habis. Orang-orang itu pun berpindah mengobrol ke ruang tamu. Bu, aku punya kado buat ibu. Ucap Vina sambil mengambil kotak kecil dari dalam tasnya, kemudian menyerahkan pada Bu Mega yang saat ini duduk di sebelahnya. Wah, tumben banget kasih ibu kado segala. Ibu yang sudah tua ini gak usah dikasih barang apa-apa. Nah, cukup lihat anak-anak ibu bahagia aja sudah cukup kok. Ucap Bu Mega yang tak kunjung menyambut kado dari tangan Vina. Udah Bu, ambil aja. Kalau kado yang ini aku yakin ibu pasti senang dan mau menerimanya. Paksa Vina. Dengan ragu-ragu Bu Mega mengambil kado tersebut dari tangan Vina. Denny dan Hania ikut tegang karena penasaran dengan isi kado tersebut. Sebab adiknya itu tidak pernah seperti ini. Saat Bu Mega mulai membuka kadonya, Rifki dan Vina saling bergenggaman tangan dan tersenyum lebar. Mata Bu Mega langsung terbelalak melihat isi dari kado tersebut. Nah, ini punya siapa? Tanyanya lirih dengan suara bergetar saking bahagianya melihat isi dari kado tersebut. Punya Vina, Bu. Sahut Rifki. Kalian serius? Gak bohongin ibu, kan? Tanya Bu Mega masih tidak percaya. Serius, Bu, coba ibu buka amplop yang ada di kotak itu. Saking kagetnya tangan Bu Mega sampai gemeteran mengambil amplop yang ada di box itu. Dengan cepat ia membukanya karena ingin meyakinkan bahwa Vina dan Rifki tidak sedang bercanda. Bu Mega membekap mulutnya dengan tangan, sambil berlinang air mata. Masya Allah, akhirnya yang ibu tunggu-tunggu selama ini. Gumamnya lirih. Denny menggenggam tangan Hania. Ia dapat menangkap kejutan apa yang diberikan oleh Vina dan Rifki, sehingga ibunya sebahagia ini. Sedangkan Hania bingung. Ia harus senang atau sedih. Ingin senang tapi ia yang lebih dulu menikah tak kunjung hamil. Ingin sedih tapi takut membuat Denny terluka, sebab yang ia tahu Denny lah yang tidak subur. Selamat ya, Nak. Jaga cucu ibu baik-baik. Bu Mega menangis memeluk Vina. Ia sangat terharu karena sudah lama menantikan seorang cucu. Iya, Bu, pasti akan aku jaga dengan baik.
Sahut Vina sembari mengusap punggung sang mertua. Selamat ya, Rif. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Bisik Denny sambil memeluk Rifki. Meskipun ada rasa perih karena sang adik diberi kepercayaan lebih dulu. Namun Denny tetap bahagia karena akan memiliki keponakan. Makasih, Bang. Semoga ada keajaiban dan Abang juga akan merasakan menjadi seorang ayah. Balas Rifki yang juga berbisik. Ia tidak bermaksud apa-apa, tapi hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk sang kakak. Semoga aja, Rif. Jujur sampai saat ini, aku berharap kun fayakun itu terjadi pada kami. Kun fayakun itu nyata. Bang, aku yakin jika Allah menginginkan itu terjadi pada kalian, pasti akan terjadi dengan mudahnya. Amin. Semoga saja ya, Rif. Selamat ya, Vin. Ucap Hania, yang ikut memeluk Vina. Terima kasih, Mbak. Hania hanya mengangguk, sambil mengelus perut Vina yang masih rata. Tidak ada rasa iri sama sekali di hati Hania, sebab dapat mengelus perut yang sedang diisi oleh seorang bayi saja sudah mampu membuatnya bahagia. Jaga keponakanku baik-baik ya, Vin. Nanti kalau dia sudah lahir aku boleh bantu ngurusin kan? Ucap Hania sambil terkekeh, sebab ia melihat wajah Denny terlihat sedih ketika menatapnya. Ia tidak ingin melihat kesedihan sang suami. Hania akan berusaha terlihat bahagia dan baik-baik saja di hadapan Denny. Pasti Mbak. Nanti kalau dia sudah lahir kita urus dia sama-sama. Balas Vina. Ngomong-ngomong ini anak hasil kalian ngadon di pulau waktu itu, ya? Tanya Denny frontal, karena ia ingin mengajak Hania honeymoon tapi istrinya itu selalu saja menolaknya. Benar banget, Bang. Soalnya di sana malam pertama kami. Vina melotot karena Rifki kelepasan. Bang! Kau tegur Vina dengan tatapan tajam. Hahaha. Denny dan Rifki malah tergelak. Santai aja, Vin. Dulu aku sama Hania juga gak langsung malam pertama kok. Mereka berani membahas semua ini, karena Bu Mega sedang ke kamar mandi. Oh ya? Jadi kalian juga awalnya puasa dulu? Tanya Vina sambil terkekeh. Iya, soalnya dulu bidadari surgaku ini awalnya gak cinta sama aku. Butuh waktu yang lama untuk meluluhkan hatinya. Jelas Denny sembari menggenggam tangan sang istri, membuat pipi Hania bersemu merah karena disebut bidadari surga. Cie. Ledek Rifki karena ia masih teringat bagaimana perjuangan Denny waktu itu. Beberapa saat kemudian, Rifki dan Vina telah pulang. Denny dan Hania pun sudah berada di kamarnya. Sayang, sepertinya aku pingin ngajak kamu honeymoon lagi deh. Tolong jangan nolak, ya? Ucap Denny memecah keheningan. Saat ini, dua orang itu sedang rebahan. Hania memeluk tubuh Denny dengan posisi kepala yang berantakan di tangan sang suami. Tapi aku gak pingin kemana-mana. Bang, tolonglah sayang. Kalau kamu gak mau kita pergi ke tempat yang jauh. Kita staycation aja deh di kota ini. Yang penting kita bisa senang-senang berdua. Bujuk Denny memelas. Tapi, Bang, sayang, tolong jangan nolak, ya? Please, kita butuh staycation untuk merefresh otak dan hati kita. Siapa tahu setelah liburan ini kebahagiaan akan datang kepada kita. Hania menatap wajah Denny, wajah itu terlihat memelas seolah memohon dengan sangat padanya. Oke, aku mau. Tapi kita staycation di kota ini aja. Ya, asik. Makasih sayang. Denny langsung mengecupi kening Hania. Ia berharap setelah honeymoon kali ini akan ada keajaiban. Sebab akhir-akhir ini ia sudah memberikan vitamin untuk Hania agar istrinya itu subur. Hania ikut senang melihat Denny bahagia. Meskipun sebenarnya ia hanya ingin berdiam diri di rumah saja. Namun terpaksa menuruti permintaan sang suami karena tidak tega. Sebenarnya sulit untuk Hania terlihat bersemangat dan terlihat baik-baik saja. Tapi berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya.
karena mengira Denny yang bermasalah. Sehingga ia takut menggoreskan luka di hati Denny jika ia terlihat sedih. Ke-309, persiapan pergi liburan S2. Akhirnya pagi yang ditunggu-tunggu telah tiba. Yasmin sangat bersemangat membangunkan anak-anaknya. Para bocil-bocil itu meskipun sudah tahu hari ini akan pergi liburan, tapi tetap saja memilih untuk tidur lagi selepas sholat subuh tadi. Membuat uminya yang super rempong itu hampir berubah jadi singa. Sebab uminya yang paling tidak sabar ingin pergi liburan. "Ki, ayo bangun!" seru Yasmin sambil menarik selimut yang sedang membalut hangat tubuh Askia yang sedang tertidur nyenyak. "Umi, aku pingin tidur sebentar lagi. Masih ngantuk banget ini," gumam Askia sambil menggeliat. Sedangkan Aska baru mendengar suara Yasmin saja, ia langsung bangun karena takut diterkam oleh sang Umi. "Gak bisa, Nak. Sarapannya sudah siap. Setelah ini kita akan pergi keluar kota. Aku pingin menikmati hidup dulu. Mi, mumpung masih libur sekolah. Aku capek tiap hari harus bangun pagi dan beraktivitas." Gerutunya lagi, dengan mata yang masih terpejam. Yasmin menghembuskan nafas panjang. Tanduknya sudah hampir keluar saking gemasnya dengan jawaban Askia. "Pokoknya kamu harus bangun dan mandi sekarang. Umi dan Abi tunggu di meja makan. Itu kakak kamu juga sudah bangun. Kalau nggak mau bangun entar Umi tinggalin sendiri di rumah." Setelah mengomel, Yasmin langsung turun ke bawah. Ia tidak ingin merusak moodnya hanya gara-gara tingkah Askia. "Gimana sayang? Anak-anak sudah pada bangun?" tanya Ihsan yang sudah menunggu di meja makan. Yasmin menggelengkan kepala dengan wajah cemberutnya. "Aska lagi mandi. Tapi Askia gak mau bangun," sahutnya lemas. "Terus sekarang Askianya masih tidur?" "Iya, Bang. Aku sudah pegal banget bangunin. Itu anak tetap gak bangun-bangun kok." Ihsan yang sudah menghadapi sepiring nasi goreng itu terpaksa beranjak. Ia tahu kalau Yasmin sudah seperti ini maka Askia tidak akan dibangunkannya lagi. "Ya udah, biar abang aja yang bangunin. Kamu tunggu di sini aja," ucapnya sambil mengelus pundak Yasmin, kemudian naik ke atas. "Anak Abi yang cantik, bangun yuk," seru Ihsan sambil menggoyang bahu Askia yang sedang memeluk erat gulingnya. Askia membuka sedikit matanya. Ada abiku," ucapnya. Ihsan tersenyum sembari mengelus lembut kepala Askia. "Iya, Nak. Kamu mau ikut Abi jalan-jalan gak?" "Jalan-jalan kemana?" "Di ke tempat yang seru banget. Tapi aku lagi pingin menikmati waktu liburan ini dengan tidur aja." "Bi, sayang, kamu kan liburan sekolahnya 1 minggu. Nah, kita jalan-jalannya cuma 2 hari aja kok. Nanti sisanya kamu bisa menikmati waktu liburan sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi untuk hari ini dan besok, tolong temani Umi dan Abi jalan-jalan dulu, ya." Bujuk Ihsan sabar. Askia lebih cepat nurut jika dengan abinya, dibandingkan dengan Yasmin karena Uminya tidak sabaran. Askia mengangguk karena melihat wajah melas Ihsan. Ia selalu tidak tega jika abinya yang baik hati itu memohon padanya seperti ini. "Oke deh, Bi, tapi aku minta dimandiin sama Abi boleh gak?" Ihsan mendelik, sudah sejak Askia berumur 2 tahun. Ia tidak pernah lagi memandikan anak gadisnya itu. Biasanya tugas memandikan Askia digantikan oleh Yasmin sepenuhnya. Namun sejak masuk sekolah anak itu sudah diajarkan untuk mandiri, seperti mandi dan mengenakan pakaian sendiri. "Nak, kamu mandi sendiri aja, ya. Abi sudah ditungguin Umi di bawah. Nanti Abi tunggu kamu di meja makan," ucap Ihsan beralasan. "Ya udah deh, Bi." Dengan wajah cemberut, Askia masuk ke kamar mandi. Di rumah Hanan dan Mila. Tidak jauh beda dari Yasmin dan Ihsan yang kerepotan mengatur anak-anaknya yang bermalas-malasan jika sedang liburan sekolah. Begitupun dengan 3 bidadari Hanan dan Mila. "Bang, tolong bangunin anak-anaknya dong," pinta Mila yang juga sedang repot menata makanan dan piring-piring di atas meja makan.
Perasaan tadi subuh anak-anak sudah pada bangun. Sahut Hanan dengan santainya sambil menikmati secangkir kopi. Istrinya lagi repot, ia malah menonton kerepotan Mila saja dan tidak berinisiatif untuk membantu. Sebab Mila serba salah. Ia tidak suka jika Hanan membantu urusan dapur karena menurutnya pekerjaan Hanan tidak rapi. Iya. Tapi biasanya anak-anak itu pasti tidur lagi. Sahut Mila ketus karena ia sudah menggunakan jurus 1000 bayangan. Tapi Hanan malah santai. Masa? Sih? Umi? 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 Teriakan anak kecil terdengar dari lantai atas. Tuh, ada suaranya kok. Sayang. Berarti mereka nggak tidur lagi kok. Gumam Hanan. Iya kali. Tapi tolong dong abang yang samperin. Aku lagi nyiapin makanan ini. Hanan meletakkan tangannya di dahi. Siap, bos. Ledeknya sambil memberi hormat. Kemudian berlari ke atas sambil terkekeh, karena Mila ingin menimpuknya dengan sendal. Ada-ada aja. Orang lagi serius karena waktu berangkatnya sudah mepet. Dia malah banyak drama. Omel Mila kesal. Ceklek. Hanan membuka pintu kamar Aminah, karena suara teriakan tadi berasal dari sini. Ada apa, Nak? Tanya Hanan. Aminah yang sedang berdiri di hadapan lemari itu menoleh. Loh? Kok Abi? Sih? Aku panggilnya Umi. Umi lagi sibuk. Kalau perlu apa-apa sama Abi aja, ya? Aminah menghela nafas panjang. Ia malas berurusan dengan Hanan karena tidak sefrekuensi. Bajuku gak ada. Bi. Rengeknya manja dengan wajah sedih. Hanan ternganga sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Lah, terus itu yang di lemari apa? Baju. Bi. Kalau yang sebanyak itu namanya baju. Terus kenapa kamu bilang gak ada baju? Inilah yang Aminah kurang suka jika Hanan membantunya. Sebab abinya itu tidak mengerti dengan urusan dan keperluan para perempuan. Gak ada yang cocok. Bi, semuanya terlihat jelek di badanku. Cocok kok cantik. Semua baju cocok di badan kamu. Puji Hanan agar urusan yang memusingkan ini cepat selesai. Enggak, Bi, nih lihat badanku gemukan jadi baju yang ini kesempitan. Kalau yang ini kelonggaran. Aminah meletakkan beberapa potong baju di hadapannya dan mengatakan baju itu sudah tidak cocok. Mana ada kamu itu gemukan, perasaan dari kemarin-kemarin sama aja. Pokoknya aku ngerasa gak cocok lagi pakai baju ini, Bi. Hanan beranjak karena kepalanya terasa pening menghadapi anak gadisnya yang 11-12 dengan sang Umi. Ya udah, kalau semua bajunya udah kekecilan, biar Abi pinjamkan baju Umimu aja, ya. Ancam Hanan. Is, Abi mah. Bercanda aja. Aminah sebel setengah mati. Ia menggerutu sambil menghentakkan kaki ke lantai. Makanya pakai baju yang ada aja. Nanti Umi ngamuk kalau kalian kelamaan siap-siapnya. Baru saja Hanan keluar dari kamar Aminah. Tangannya ditarik lagi oleh Adriana yang baru keluar dari kamar. Abi, tolong pakaiin hijabku dong. Pinta Rina sambil menyerahkan jarum pentul yang dipegangnya. Lagi-lagi Hanan hanya bisa menghembuskan nafas panjang, sembari mengelus dada. Allahu Akbar, tugas negara macam apa lagi ini? Tadi disuruh dengerin keluhan anak gadis. Lah, sekarang disuruh pakai hijab yang panjang banget kayak kelambu belum dijahit, batinnya. Abi, ayo dong. Desak Rina. Abi gak ngerti cara pakainya. Nak. Ish, Abi. Orang ini tinggal dililit-lilit aja loh. Ngelilitnya gimana? Kayak ngelilit kue lupis atau buras? Tanya Hanan mulai merapikan hijab pashmina itu di wajah Rina. Gak jadi deh. Bi, kalau minta didandanin sama Abi bukannya cantik malah jadi pocong. Gerutu Rina sambil beranjak lebih dulu menuruni anak tangga.
Hanan hanya bisa terdiam mematung menyaksikan kelakuan anak-anaknya. Ceklek. Tak lama keluar lagi Aklima dari kamar. Gadis kecil itu nampak rapi dengan baju sederhana. Ia tidak seperti Rina dan Mina yang pilih-pilih pakaian dan banyak gaya. Anak gadisnya Abi sudah cantik aja. Goda Hanan sambil terkekeh. Lima berjalan mendekati Hanan. Ia meraih tangan sang Abi dan menggandengnya. Kita turun ke bawah yuk, Bi. Ucap gadis itu lembut. Di antara tiga gadis itu, hanya Aklima yang paling pengertian pada abinya. Ia tidak pernah mau merepotkan Hanan. Ayo! Sahut Hanan antusias. Ia bernafas lega karena Aklima tidak seperti kedua saudaranya. Andai Lima juga sama seperti Rina dan Mina, mungkin Hanan hanya bisa menangis guling-guling karena tidak tahu bagaimana menghadapi kerempongan anak-anaknya. Ke-310, berangkat S2. Berbeda dari Hanan dan Ihsan yang sangat ribet mengurus para bidadarinya. Agil dan Azmi tidak ada yang kerepotan seperti mereka, sebab anak-anaknya laki-laki dan tidak cerewet. Terlebih lagi mereka sefrekuensi dengan abinya. Jadi soal pakaian dan yang lainnya tidak ada yang ribet. Ayo Mi, kita berangkat. Seru Ray yang sudah lebih dulu menyelesaikan sarapannya. Kamu pipis dulu, Ray. Nanti perjalanan kita jauh loh. Perintah Elvira. Enggak, Mi. Tadi pas mandi aku udah pipis kok. Tolak Ray karena ia merasa sedang tidak ingin buang air kecil lagi. Tapi nanti perjalanan kita jauh loh. Kamu itu orangnya suka banget pingin pipis dadakan. Entar kalau lewat tol Abi nggak bisa mampir loh Ray. Lagian kamu mau pipis di mana kalau gak ada toilet umum? Ucap Agil menimpali. Ia suka sebel jika mengajak Ray jalan jauh, sebab anak itu seringkali minta pipis di waktu yang tidak tepat. Bahkan waktu itu Ray pernah pipis di celana karena tidak menemukan toilet umum. Nanti aku tinggal pipis di celana aja, Bi. Sahut Ray gemas, karena ia tidak ingin pipis malah dipaksa. Sontak Agil dan Elvira mendelik bersamaan. Leyei! Pekik mereka kompak. Ada apa ini? Kok mau pergi malah ribut? Tanya Umi Arfah menghampiri mereka ke teras rumah. Saat ini tiga orang itu sedang memakai sepatu di teras rumah. Ray yang sudah selesai mengenakan sepatu langsung berhambur memeluk neneknya. Ini Nek, Abi sama Umi jahat banget. Masa aku dipaksa pipis padahal tadi pagi sudah. Aduh Ray manja. Umi Arfah terkekeh. Mungkin abimu masih trauma gara-gara kemarin kamu pipis di mobil. Ray, bener tuh apa kata nenek? Abi gak mau mobil Abi bau pesing. Masa iya mobil bagus-bagus tapi bau pesing? Ucap Agil menyahut. Kan bisa dicuci, Bi. Sahut Ray enteng. Kamu kira nyuci mobil murah? Mahal tau. Apalagi nyuci luar dalam. Dasar pelit. Lagian kalau gak mau keluar uang, gampang tinggal cuci sendiri aja. Bi. Capek. Udah Abi yang nyetir. Abi yang nyuci. Harusnya kalau kamu yang pipis, kamu yang cuci sendiri. Orang ada Abi kok. Ngapain aku yang harus repot? Kan aku anaknya Abi. Jadi Abi yang tanggung jawab. Udah Yang ada kepala Abi jadi berkunang-kunang gara-gara bicara sama kamu. Keluh Agil sambil memijit keningnya sendiri. Ternyata Ray juga melakukan hal yang sama. Ia meletakkan tangannya di kening. Aku juga pusing ngobrol sama Abi. Orang gak mau pipis malah dipaksa. Sungut Ray tidak mau kalah. Elvira geleng-geleng kepala, karena Ray selalu saja menangkis perkataan Agil. Sudah. Ini yang lainnya sudah mau berangkat. Kita jadi berangkat gak? Nih. Gak Abi. Gak anak. Sama aja. Sama-sama keras kepala dan susah diatur. Pagi-pagi ribut mulu. Mau kemana-mana juga harus ribut dulu. Gak bisa apa mau berangkat tinggal berangkat. Gak usah pakai acara berdebat kayak gini. Bentak Elvira.
membuat Abi dan anak yang sedang berdebat itu langsung diam seperti disiram dengan air panas. Setelahnya Elvira berjalan lebih dulu menuju parkiran pondok. Menyala telinga Abiku. Ledek Ray karena Elvira sudah menjauh. Agil memicingkan mata. Kayak telingamu gak menyala aja. Sumutnya lalu berjalan menyusul Elvira. Ray juga mengikuti langkah Agil sambil menghentak-hentakan kaki ke tanah karena kesal habis diberi siraman rohani oleh sang Umi. Di rumah Azmi dan Cindy, Azmi sama sekali tidak repot ataupun adu mulut dengan sang anak seperti yang lainnya. Ia justru kerepotan mempersiapkan semua keperluan Cindy. Beginilah kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Tidak semudah yang dibayangkan. Untungnya para suami ini sudah siap mental dan lahir batin untuk menjalani rumah tangga bersama para istri bocil dan barbar mereka. Sehingga tetap waras meski kehidupan yang mereka jalani lebih berat dari memikul bumi. Dan cobaan hidup mereka lebih panjang dari rel kereta api. Mas, ini Yasmin sama Mila dan Mbak Elvira katanya sudah mau on the way. Beritahu Cindy karena setelah selesai sarapan Azmi tiba-tiba masuk lagi ke dalam kamar. Entah apa yang ia lakukan Cindy tidak tahu. Sebentar sayang. Kamu tunggu aja di ruang tamu. Abi masih packing barang-barang kita yang ketinggalan. Sahut Azmi dari dalam kamar. Ceklek. Karena penasaran Cindy memilih untuk mengecek Azmi ke dalam kamar. Ia merasa semua barang bawaan sudah lengkap, bahkan sudah dicek ulang tadi subuh. Packing apa lagi sih, Mas? Perasaan tadi malam kita sudah packing semua baju-baju deh. Segitu aja sudah cukup loh, Mas. Orang kita staycation-nya cuma 2 hari aja kok. Ini Mas packing alat-alat bayi. Sahut Azmi sambil nyengir. Cindy langsung tepuk jidat karena otaknya tidak nyampai ke arah sana. Allahu Akbar. Mas, ini kita mau staycation di resort loh. Bukan mau staycation di rumah sakit. Omelnya. Iya, Mas tahu sayang. Tapi ini buat jaga-jaga aja. Soalnya HPL kamu minggu ini loh. Gimana kalau kamu tiba-tiba melahirkan? Sedangkan kita nggak ada mempersiapkan alat-alat bayi. Azmi berusaha memberi pengertian agar Cindy tidak emosi dan salah paham. Ya udah deh, terserah Mas aja. Aku tunggu di ruang tamu. Jangan lama-lama, nanti gak enak ditungguin yang lainnya. Setelah mengomel, Cindy langsung menuju ruang tamu. Ia sama sekali tidak tertarik untuk membantu sang suami. Azmi hanya bisa menghela nafas kasar, karena si Bumil sering emosi kepadanya. Mi, Abi mana? Tanya Kal gelisah, sebab anak itu sudah lebih dulu menunggu orang tuanya di ruang tamu. Abi lagi packing baju buat adik bayi. Kal. Sahut Cindy lemas. Kal malah berbina. Adik aku udah mau lahir ya, Mi? Tanyanya polos. Cindy terbelalak mendengar pertanyaan Kal. Ia ingin staycation lebih dulu, baru melahirkan setelahnya. Jika harus melahirkan sekarang Cindy merasa belum siap. Sebab ia sangat mengidam pingin jalan-jalan ke tempat yang romantis. Enggak, adiknya masih lama kok baru lahir. Kalau masih belum mau lahir, kok habis siapin bajunya adik? Emangnya adik aku udah bisa pakai baju ya, Mi? Cindy memutar bola matanya malas, tapi jika tidak dijelaskan Kal pasti akan mengulang pertanyaan yang sama. Belum Kal, tapi Abi bawain baju adik buat jaga-jaga. Kalau Umi tiba-tiba pingin lahiran. Biar gak ribet lagi bolak-balik ke rumah karena di mobil sudah ada baju-bajunya. Jelas Cindy singkat. Ray hanya manggut-manggut. Entah anak itu paham atau tidak. Yang jelas ia tidak lagi bertanya apa-apa pada uminya. Beberapa saat kemudian mobil mereka sudah mulai berangkat beriringan menuju resort yang terletak di luar kota. Kali ini Yasmin yang biasanya membawa banyak bahan makanan sama sekali tidak membawa apa-apa. Sebab di resort itu tidak tersedia dapur untuk memasak. Selain itu, para ibu-ibu rempong itu tidak ingin ribet-ribet memasak dan ingin menikmati staycation ini sepenuhnya. Lagi pula saat ini kantong para suami sudah pada tebal tidak akan jebol meski setiap saat harus makan di restoran. Yang berangkat kali ini, keluarga Azmi dan Cindy. Keluarga Hanan dan Mila. Keluarga Agil dan Elvira.
serta keluarga Ihsan dan Yasmin. Mereka semua berangkat menaiki mobil masing-masing dan berjalan beriringan. Karena hanya Ihsan yang tahu letak resort tersebut. Ke-311, tidak terima S2. Di jam 11 siang akhirnya 4 mobil yang berjalan beriringan itu telah tiba di parkiran resort. Para bocil-bocil yang sepanjang perjalanan mengeluh pegal dan capek, langsung turun dari mobil. Mungkin karena tidak pernah dibawa liburan sejauh ini, membuat anak-anak itu merasa capek dan kurang bersemangat. Mereka semua langsung berjalan menuju restoran resort itu lebih dulu. Sebelum beristirahat mereka memutuskan untuk mengisi amunisi agar para bocil-bocil juga tidak cerewet jika perutnya sudah terisi. Semua orang itu duduk di 2 meja. Karena orang-orangnya cukup banyak, sehingga tidak dapat makan di satu meja yang sama. Anak-anak dipersilahkan memesan makanan apa saja yang mereka mau. Para istri juga memilih banyak menu. Sedangkan para suami hanya ngikut saja, karena akan ditugaskan menghabiskan makanan yang tersisa. Seperti biasa para wanita selalu memesan banyak makanan, dan tidak pernah memakannya hingga habis. Masya Allah, akhirnya setelah 8 tahun berlalu, banyak lika-liku kehidupan yang telah kita lewati. Pada akhirnya, kita bisa kembali ke tempat ini lagi. Tempat di mana kita honeymoon waktu itu. Tempat ini yang menjadi saksi, di mana awal cinta kita semakin erat dan kebahagiaan kita semakin lengkap. Ucap Yasmin antusias dan penuh haru. Ia tersenyum lebar menatap pemandangan indah yang terpampang jelas di depan mata. Tak terasa air mata Ihsan juga ikut menetes mendengar kalimat indah dari sang istri. Iya sayang. Hanya itu kata-kata yang bisa diucapkan oleh Ihsan. Yasmin menoleh ke arah sang suami. Ia melihat ada bulir bening yang membasahi pipi Ihsan. Abang nangis? Ya? Tanyanya setengah meledek. Sontak Ihsan langsung menghapus air matanya. Enggak ada kok. Kilahnya sembari menggeleng cepat. Alah, jangan bohong lo kiriku. Mata Ihsan mendelik, sebab ia yang bertubuh tegap dan kekar dikatai Hello Kitty oleh Yasmin. Kok Hello Kitty? Iya. Hello Kitty yang menggunakan kostum superhero. Maksudnya gimana sih? Sayang? Ihsan semakin bingung karena otaknya tidak dapat mencerna ucapan Yasmin. Masa gitu aja gak ngerti sih? Bang? Yasmin malah sewot karena Ihsan tidak dapat menangkap perumpamaan darinya. Serius abang gak ngerti apa maksud kamu? Apa itu Hello Kitty dan superhero? Dimaklumi aja, San. Kayak gak tahu istrimu aja. Kalau bikin perumpamaan selalu di luar Nurul. Namanya juga orang kurang 1 kilo. Ledek Agil. Saat ini mereka semua masih terpana menikmati pemandangan indah di tempat itu, sambil menunggu pesanan datang. Seketika Yasmin langsung mencebik. Niatnya ingin romantis-romantisan. Malah diganggu oleh nyamuk yang berdengung nyaring bak pesawat terbang. Sindirnya sambil memicingkan mata. Makanya kalau kasih perumpamaan itu yang waras, biar orang lain gak gagal fokus. Perasaan apa aja yang aku katakan selalu aja dikatain gak jelas sama Mas Agil. Aku sadar aku gak pintar kayak kalian yang ada di sini. Aku paling bodoh di antara semua orang. Meskipun mulutnya berkata seperti itu, tapi hidungnya kembang kempis menahan emosi yang ingin meledak. Ihsan menyadari nada bicara Yasmin mulai berubah. Ia segera menggenggam tangan Yasmin erat. Gak boleh bicara seperti itu, sayang. Kamu itu pintar kok. Hanya abang saja yang tidak dapat menangkap kata-katamu. Mungkin pola pikir kita berbeda, sehingga abang sulit mencerna ucapanmu. Abang yang bodoh sayang. Yasmin menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Sepertinya ia tersinggung dengan ledekan Agil tadi. Enggak. Aku sadar diri kok, Bang. Aku tidak seperti abang. Jika di antara kita ada yang bodoh, maka orang itu adalah aku. Jika di antara kita ada yang tidak pandai merangkai kata, orang itu juga aku. Kali ini semuanya menjadi tegang. Untungnya anak-anak sedang memberi makan ikan di luar restoran itu.
Sehingga Ihsan tidak terlalu takut karena Aska dan Askia tidak akan melihat uminya yang oleng seperti ini. Mila dan Hanan saling bertatapan mata, lalu menundukkan pandangan. Azmi dan Cindy juga melakukan hal yang sama. Jujur mereka tidak ingin berada di situasi ini. Mereka bukan orang yang gemar menonton pertengkaran orang lain. Andai saat ini tidak sedang menunggu makanan, mungkin mereka akan lebih memilih masuk ke kamar masing-masing, agar tidak mendengar apapun di sini. Beruntungnya saat ini pengunjung di restoran itu hanya rombongan mereka saja. Sebab jam makan siang belum tiba. Elvira pun merasa tidak enak. Ia mencubit pinggang Agil sangat kencang, sambil melotot. Namun Agil juga tidak berani menjerit karena menyadari ucapannya tadi diambil hati oleh Yasmin. Padahal niatnya hanya bercanda, tapi bercandanya keterlaluan bagi Yasmin. Siapa bilang kamu bodoh? Kamu itu justru yang paling pintar di sini. Coba abang tanya, yang pintar memasak siapa? Abang atau kamu? Tanya Ihsan. Aku. Yang pintar ngurusin anak-anak siapa? Aku. Nah, itu tahu. Kalau yang pintar ngurusin rumah siapa? Aku. Ihsan berpikir keras mengingat bakat apa lagi yang dimiliki sang istri. Kalau yang pintar ngurusin abang siapa? Ya akulah. Masa ya orang lain? Sentak Yasmin. Betul sekali. Tapi kalau abang pintarnya apa? Tanya Ihsan lagi. Ia ingin membiarkan Yasmin menyebutkan apa saja yang bisa ia lakukan. Abang pintar nyari duit? Cuma itu aja. Tanya Ihsan lagi meyakinkan. Iya. Soalnya yang ngurusin anak-anak aku. Yang masak-masak di restoran dan di rumah aku. Yang beresin rumah tiap hari juga aku. Yang ngurusin abang dari ujung rambut sampai ujung kaki juga aku. Memang benar apa yang dikatakan Yasmin. Meskipun bodoh-bodoh begitu ia memiliki banyak kelebihan yang mungkin lebih unggul dari Elvira, Cindy serta Mila. Terutama di bagian memasak karena Yasmin adalah seorang chef. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti yang lebih pintar dalam berbagai hal siapa? Abang atau kamu? Ihsan menatap lekat wajah Yasmin. Ia yakin istrinya itu akan kembali percaya diri. Tetap abang. Loh, kok tetap abang? Iya, karena di balik kemajuanku saat ini, ada abang yang membimbingku dan mengajarkanku untuk hidup waras. Tegasnya dengan nada yang lagi-lagi terdengar menyindir. Ihsan menghembuskan nafas panjang. Ternyata Yasmin masih tidak percaya diri. Sepertinya ia benar-benar menyimpan kata-kata Agil dalam hati. Abang hanya membantumu. Sayang, yang membuat kamu berada di posisimu saat ini adalah berkat dari kerja kerasmu sendiri. Jujur aja, Bang. Kalau abang juga sama seperti Mas Agil, menganggap aku bodoh, tidak memiliki bakat apapun, dan tidak setara dengan kalian. Ihsan mulai ketar-ketir, sebab berbagai cara yang ia lakukan tidak dapat membuat amarah Yasmin mereda. Ia memicingkan mata ke arah Agil, karena Agil adalah penyebab dari semua ini. Enggak, sayang. Abang dan Mas Agil tidak sama. Iya Yasmin. Aku minta maaf. Ya. Tadi aku cuma bercanda. Tambah Agil. Yasmin membuang muka. Ia lebih memilih menatap ke arah lain. Aku gak mau maafin Mas Agil. Sungutnya. Ihsan mengulurkan tangan. Membelai lembut kepala sang istri. Yasmin Nafiza. Istriku yang cantik bagaikan bidadari surga. Yang wajahnya bersinar bagaikan rembulan di malam purnama. Yang hatinya lembut bagaikan kain sutra. Biasanya pemaaf loh. Gak pendendam seperti ini. Bujuk Ihsan sangat manis. Bre. Untuk yang kali ini aku gak bisa maafin kakak kamu. Bang. Pekik Yasmin sambil menggebrak meja. Loh, emangnya kenapa? Sayang. Ihsan heran. Biasanya setajam apapun kata-kata Agil, Yasmin tidak pernah mengambil hati seperti ini. Mas Agil sangat keterlaluan. Bang. Kata-katanya jahat. Sungguh jahat sekali.
Biasanya Mas Agil juga seperti itu. Sayang, kamu sudah kenal makan sama Mas Agil? Iya. Tapi aku gak terima dikatain kurang 1 kilo. Karena itu terlalu jahat. Aku gak terima. Kalau cuma kurang 1/4 atau setengah kilo, okelah aku bisa terima karena itu memang kenyataannya. Tapi kalau kurangnya 1 kilo berarti aku gak punya otak dong. Celetuk Yasmin dengan polosnya. Sontak semua orang yang ada di sana langsung menutup mulut dengan tangan agar tidak tertawa. Karena mendengar Yasmin mengakui kebodohannya dan dapat memaklumi jika hanya kurang sedikit. Jadi penyebab ia mengambil hati perkataan Agil. Karena merasa masih punya otak walaupun tidak genap 1 kilo. Perut Ihsan yang paling kaku karena menutup mulut. Atau sekedar senyum saja tidak berani karena takut Yasmin tersinggung. Jika Tuan Putri itu tersinggung, maka liburannya akan kacau. Oke deh. Kalau begitu aku revisi. Kurangnya cuma 1/2 kilo. Tapi dimaafin ya adikku yang baik hati. Bujuk Agil setelah berhasil mengendalikan diri. Iya, aku maafin. Sahut Yasmin ketus, karena anak-anak sudah kembali ke meja berkumpul dengan mereka. Dan makanan pun sudah datang. Kini mereka kembali tenang, menikmati semua hidangan yang tersedia dengan lahap. Sebab api pertengkaran yang sempat berkobar telah padam. Yasmin memang seperti ini, meskipun suka ngambek tapi tidak pernah lama. Sejatinya ia orang yang pemaaf dan tidak pendendam. Ke-312, salahkah? S2. Saat orang-orang pada liburan, pengantin baru yang baru saja positif hamil malah berangkat ke kantor sang suami. Siapa lagi kalau bukan Vina? Ia ingin mengantarkan makan siang untuk sang suami. Meskipun sudah dilarang oleh Rifki, wanita itu tetap kekeh ingin mengantarkan makan siang setiap hari seperti biasanya. Ceklek. Vina langsung membuka pintu ruangan Rifki tanpa mengetuknya lebih dulu. Ini memang terlihat tidak sopan. Namun ini adalah trik Vina agar dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh sang suami di dalam ruangan itu. Hingga saat ini, Vina masih belum bisa percaya sepenuhnya pada Rifki. Ia masih takut jika sang suami tergoda oleh sang mantan. Sayang, kok kamu tetap nganterin aku makanan? Sih? Tanya Rifki sembari melirik ke arah Vina, karena saat ini ia masih ada sedikit pekerjaan. Vina mendekat, kemudian memeluk Rifki dari belakang. Tidak lupa ia menaruh dagu di pundak sang suami. Masih sibuk ya, Bang? Tanyanya lembut. Iya nih, sayang. Masih nanggung. Kamu duduk aja dulu di sofa. Cuk. Vina malah mengecup lembut pipi Rifki, membuat laki-laki itu sedikit menegang karena masih hangat-hangatnya. Dipancing sedikit saja otaknya langsung traveling. Vin, nanti aja ya. Ini kita lagi di kantor loh. Kau tegur Rifki dengan suara berat. Vina terkekeh. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh sang suami. Aku tahu kita lagi di kantor. Tapi yang nanti aja itu apa? Tanya Vina dengan nada meledek. Udah dong, Vin. Jangan mancing-mancing. Aku terekam saat ini juga. Mau. Silahkan kamu pilih mau di lantai atau di sofa. Ancam Rifki. Vina tersenyum centil sambil menggigit bibir bawahnya. Di sofa aja deh. Seketika Rifki langsung mendelik. Ia mematikan laptop yang masih menyala. Lalu berdiri dan menggendong Vina menuju sofa. Asik, dapat jatah lagi. Ucap Rifki kegirangan. Vina malah terkekeh sambil membuka tempat makan yang tadi dibawanya. Nih, jatah makan. Ucapnya sambil mendekatkan 1 sendok penuh berisi makanan. Rifki terdiam sejenak. Ia bengong karena otaknya sudah konslet. Tapi ternyata kenyataan berbeda dari yang ia pikirkan. Itulah pentingnya untuk selalu berpikiran yang baik. Jangan terlalu kotor agar tidak salah sangka seperti ini. Bang, kok diam aja? Sih? Tanya Vina membuat Rifki mengerjapkan matanya. Iya sayang. Ayo, buka mulutnya aku suapin. Rifki menghembuskan nafas panjang. Kirain jatah yang itu.
Gak taunya cuma jatah makan doang. Gerutunya. Hahaha. Vina tertawa puas. Ia puas dapat mengerjai Rifki, karena tahu akhir-akhir ini otak suaminya itu terlalu kotor, dan perlu dicuci. Makanya mikirnya jangan kejauhan. Bang, mana bisa aneh-aneh di kantor? Emangnya siap diviralkan? Rifki menautkan alisnya menatap Vina. Kok bisa viral? Kan kita pasangan halal. Gak melanggar hukum dan agama juga kan? Iya, tapi sekarang zamannya apa-apa dibuat konten oleh orang yang gak bertanggung jawab. Kenapa bisa begitu? Saat ini kita berada di ruangan yang tertutup dan privasi kan? Vina menggut-menggut, lalu mengangkat dagu sang suami agar menatap atas sudut ruangan. Privasi mana yang tidak akan dilihat oleh orang banyak? Jika ada saksi bisu namun bisa membuat orang-orang menonton apa yang kita lakukan. Tanya Vina setengah meledek. Di atas pojok ruangan sebelah kiri dan kanan, masing-masing terletak CCTV. Saat ini pengawasan di kantor ini memang sangat ketat karena ada kasus korupsi waktu itu. Bukan apa-apa, hanya untuk jaga-jaga saja agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sehingga semua ruangan yang ada di kantor ini diberi beberapa CCTV. Rifki mendelik, dengan posisi tangan yang membekap mulutnya sendiri. Astagfirullahalazim. Untung kita belum ngapa-ngapain. Vin. Kalau udah terlanjur, ngapa-ngapain pasti bakalan viral kan? Iya, mungkin bakalan lewat di For Your page kita dengan caption. 2 orang pengantin baru yang sedang hangat-hangatnya bercin di kantor. Sambung Rifki. Hahaha. Mereka berdua malah tergelak bersamaan. Sesimpel itu saja hidup mereka berdua. Jika ada yang menurut mereka lucu, maka akan tertawa bersamaan. Jika ada yang membuat perasaan mereka sakit, maka mereka juga akan menangis bersama. Beberapa saat kemudian, semua makanan yang dibawa oleh Vina telah habis. Tadi mereka makan sambil menyuapi satu sama lain. Semua bekas makan itu pun telah dibereskan oleh mereka berdua. Karena jam istirahat masih cukup lama, sholat zuhur juga sudah dilaksanakan. Rifki menyandarkan kepala Vina di dadanya. Sebelah tangannya mengelus lembut perut sang istri yang nampak masih rata, karena usia kehamilannya masih sangat muda. Meski belum ada tendangan dan reaksi apa-apa dari dalam perut, Rifki merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Bang! Seru Vina memecah keheningan di antara mereka. Rifki, yang sejak tadi memejamkan mata sambil meresapi kebahagiaan hidupnya, merasa begitu bersyukur bisa merasakan pelukan hangat dari istri tercinta dan menanti kehadiran buah hati yang masih berkembang dalam kandungan. Terpaksa membuka matanya. Iya, ada apa? Sayang? Tanyanya seraya menatap lembut wajah Vina. Aku pingin sesuatu. Oh ya? Apa itu? Rifki sangat antusias menanggapinya. Karena ini merupakan keinginan pertama Vina setelah hamil. Ia sudah beberapa kali berdoa semoga Vina mengidam sesuatu, agar sensasi ingin menjadi seorang ayahnya lebih terasa. Tapi apa abang mau nurutin? Kalau kamu ngidam sesuatu, pasti bakalan aku turutin. Sayang, ayo, ngomong. Mau apa? Vina menunduk. Ia ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang sedang ia inginkan. Ayo sayang. Apa? Desak Rifki lagi. Aku pingin. Vina menggantungkan ucapannya. Kemudian menatap lekat wajah Rifki, membuat lakinya itu salting dan pikirannya mulai traveling lagi. Jangan-jangan Vina mau itu kali. Ya. Apa aku ajak dia ke hotel aja? Batin Rifki berprasangka macam-macam. Aku pingin peluk. Belum juga Vina menyelesaikan ucapannya, Rifki langsung memeluk istrinya itu sangat erat. Abang! Aku bukan mau peluk abang. Pekik Vina sembari melepaskan tangan Rifki yang melingkar erat. Rifki terkesiap, ia benar-benar melepaskan tangannya dari sang istri. Dan menatap wajah cantik itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau gak pingin peluk aku, terus kamu pingin peluk siapa? Tanyanya lirih. Aku pingin peluk orang lain.
Tapi rasanya gak mungkin bisa kamu wujudkan. Jelas Vina menundukkan wajahnya. Siapa? Vin? Apakah kedua orang tuamu? Vina menggeleng pelan. Lalu siapa? Laki-laki yang tidak pernah cemburu pada istrinya itu merasa hatinya perih bagaikan tertusuk sembilu. Saat ini ia cemburu dan berpikir Vina telah memiliki pria idaman lain. Aku pingin peluk pinguin. Hah? Tangan Rifki langsung menyeka air matanya yang sempat menetes, karena tidak mampu menahan perihnya hati sebab cemburu tersebut. Aku pingin banget ngerasain peluk pinguin. Bang! Kira-kira gimana ya rasanya? Pasti menyenangkan banget. Tapi di sini gak ada pinguin. Sayang. Kamu pingin peluk dia di mana? Rasanya Rifki ingin menertawakan dirinya sendiri, karena terlanjur berpikiran negatif. Aku tahu, tapi aku pingin. Bang! Vina mulai mencebik. Ia membuang muka dari sang suami. Tangan kekar Rifki mencubit hidung Vina yang kembang kempis. Nanti kita beli boneka pinguin aja. Ya. Biar bisa peluk dia setiap saat. Bujuknya. Tapi aku pingin peluk pinguin yang asli. Bang! Pasti rasanya enak. Dingin-dingin gimana gitu. Soalnya dia tinggal di tempat yang dingin. Ya udah, kalau gitu kita beli boneka pinguin aja. Nanti kita simpen di freezer. Biar pas kamu pingin peluk, dia selalu dingin. Usul Rifki dengan idenya yang cemerlang. Oke deh, boleh dicoba. Daripada nanti anak kita ileran. Sahut Vina pasrah, sebab ia sendiri juga tidak tahu kemana harus menemui pinguin asli. Walaupun tahu di mana tempat pinguin berada pun, Rifki tidak ingin membawa Vina menemuinya karena takut anaknya akan mirip pinguin. Di sebuah ruangan yang letaknya tidak jauh dari tempat pasangan bucin, dengan obrolan konyol tadi nampak seorang wanita sedang menangis di hadapan laptopnya. Siapa lagi kalau bukan Nadia? Akhir-akhir ini Nadia selalu memantau Rifki melalui CCTV, sebab ia memiliki semua akses CCTV yang ada di kantor ini. Ya, Nadia masih belum bisa move on dari sang mantan. Tapi ia tidak berniat apa-apa pada pasangan itu. Ia hanya ingin mengikuti jalan cerita cinta Rifki dan Vina, meskipun selalu menyesalkan dadanya. Ya Allah, padahal aku tahu, akhir dari cerita ini hanya menyakiti dan melukaiku. Tapi kenapa rasa ini tak bisa hilang dari hatiku? Kenapa rasa ini justru semakin kuat? Apakah sesungguhnya cerita ini akan berakhir indah? Gumam Nadia dengan isakan tangisnya. Sudah berkali-kali ia meyakinkan bahwa hidupnya bukan tentang masa lalunya saja. Namun ada banyak hal yang lebih penting, dan masih banyak laki-laki yang ada di dunia ini. Tapi Nadia hanya bisa terfokus pada Rifki. Entah apa yang terjadi padanya. Ia sendiri tidak dapat mengerti. Mata Nadia bahkan tidak bisa beralih dari pemandangan indah itu, meski menyayat hati. Namun tidak bisa ia pungkiri bahwa ia ingin berhayal dialah yang berada di posisi Vina dan ditatap penuh cinta oleh Rifki. Ya Allah, bolehkah aku meminta berada di posisi itu? Salahkah jika aku berharap pada suami orang? Salahkah aku mendambakan posisi yang sangat aku inginkan sejak lama itu benar-benar aku miliki? Aku tunggu saat kamu tidak bersamanya nanti. Aku akan tunggu meski usiaku akan habis dimakan waktu. Gumam Nadia tanpa sadar. Mungkin karena cintanya sudah di batas normal dan menghilangkan akal sehat. Ke-313, aku lebih mencintaimu, suamiku S2. Di sore harinya, rombongan para ustadz yang telah puas beristirahat dan sudah kembali fit lagi. Kini mereka memutuskan untuk mengajak anak-anak bermain di kolam pemandian air panas. Selesai melakukan pembayaran, mereka langsung menuju kolam pemandian air panas yang tersedia berbagai macam tingkat kepanasan. Cocok untuk anak-anak mandi ataupun orang tua. Di sini pun pengunjungnya beragam mulai dari anak-anak hingga orang tua. Ada yang mandi dan ada yang sekedar merendam kaki saja. Saat ini orang-orang itu masih berjalan mengitari tempat itu. Yasmin penasaran, katanya ada yang air panasnya sangat panas. Dan jika dimasukkan telur, maka akan matang dalam hitungan menit. Nah, ini dia yang aku cari.
Ucap Yasmin antusias, setelah menemukan tempat yang biasa ia lihat konten kreator memasak telur di sana. Oh, ini yang katanya airnya panas banget ya, Yes? Tanya Cindy. Iya, Chin. Wah, aku jadi penasaran apakah telur benar-benar bisa matang kalau diletakkan di sini. Kenapa nggak kita coba aja, Chin? Tambah Mila. Emangnya kamu punya telur, Mil? Mila nyengir lalu menggeleng. Ia tidak membawa telur sama sekali. Sedangkan tempat ini setiap kali masuk harus bayar. Jadi mereka tidak bisa keluar untuk membeli telur karena takut diminta membayar ulang tiket masuk. Mas, aku pingin ngerebus telur di sini. Renyek Cindy manja sambil menggoyangkan lengan Azmi. Azmi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia takut bumil ini akan ngambek jika tidak dituruti. Gimana ya, sayang? Kita akan gak ada bawa telur. Gumamnya. Tapi aku ngidam, Mas. Renyek Cindy tidak mau tahu. Aku punya telur, tapi cuma ada 2. Sahut Yasmin kencang. Semuanya menatap ke arah Yasmin, sebab wanita itu tidak terlihat membawa apa-apa di tangannya. Sedangkan ia juga tidak membawa tas jalan, sebab tempat ini hanya bersebelahan dengan tempat mereka menginap. Telurnya siapa? Tanya Agil sambil nyengir. Telurnya si abang. Sahut Yasmin kelepasan. Hahaha. Semuanya tergelak, sedangkan Isan panik ia menutup letak cacing Alaskanya dengan tangan. Ya kali telurku mau dijadikan bahan percobaan. Gumam Isan bergidik ngeri. San, kabur. San, daripada entar pulang-pulang gak punya telur. Ledek Agil. Hahaha. Lagi-lagi semuanya tergelak bersamaan. Mana telurnya, Yas? Buruan. Telur siapa aja gak apa-apa deh. Desak Cindy. Lagi-lagi Isan dibuat terperanjat. Ciwi-ciwi ini jika sedang berkumpul gilanya selalu kumat. Meskipun sudah tua, tetap saja suka bertingkah seperti anak-anak, sebab itu memang sifat bawaan mereka sejak dulu, dan susah untuk dirubah. Kenapa gak pakai telurnya Ustadz Azmi aja? Sahut Isan. Kini giliran Azmi yang dibuat mendelik. Emangnya Ustadz Azmi juga punya telur? Tanya Yasmin menautkan alisnya. Hahaha. Para laki-laki itu tergelak lagi, sedang para istri menautkan alisnya. Mereka tidak mengerti dengan tingkah para suami yang dari tadi terus tertawa, padahal mereka sedang berbicara serius. Azmi juga melakukan hal yang sama dengan Isan. Ia menutup letak pusakanya dengan kedua tangan. Gawat ini. Teds, pulang-pulang bisa gak punya telur semua. Gerutu Azmi. Kok kalian ini pada aneh? Sih? Orang aku nanyanya serius. Kalian semua ada punya telur gak? Tanya Yasmin lagi. Pertanyaan itu justru membuat semua laki-laki itu tegang. Sebab Yasmin bukan hanya membahas telur Isan, tapi juga menanyakan telur yang lainnya. Wajah para bapak-bapak itu terlihat pucat. Mereka menunduk menatap ke bawah, membayangkan betapa ngerinya jika telur mereka akan direbus di sini. Mungkin setelah ini tempat wisata satu ini akan menjadi tempat wisata yang paling mereka takuti, dan tidak akan mau bermain di tempat ini lagi. Jangan aneh-aneh dong, Dek. Kau tegur Agil. Apanya yang aneh sih? Mas, orang aku cuma mau membuktikan secara langsung. Apakah tempat ini bisa digunakan untuk merebus telur atau tidak? Masa iya jauh-jauh ke sini gak ngebuktiin lagi? Entar aku bisa penasaran sampai ke bawah mimpi. Nanti aja besok kita balik ke sini lagi ya. Sayang. Kan kita menginapnya 2 hari. Jadi bisa kok besok kita main ke sini lagi. Dan bawa telur yang banyak. Menurut Isan lebih baik ia keluar uang lagi untuk membeli tiket. Daripada harus kehilangan telur cacing Alaska. Yasmin menggeleng cepat. Gak bisa. Bang. Besok kita akan bawa anak-anak ke tempat liburan yang juga ada di kota ini. Aku gak mau jalan ke tempat liburan yang sama lagi. Tapi, sayang.
Ihsan masih mencoba bernegosiasi dengan Yasmin. Kakinya pun mulai gemeteran karena takut Yasmin berbuat nekat. Ayo, Bang. Mana telurnya? Desak Yasmin sambil menadahkan kedua tangan. Ihsan mendelik. Rasanya ia ingin kabur saja dari sana. Tapi malu karena ada anak-anak mereka yang juga bermain tidak jauh. Jangan aneh-aneh sayang. Aku gak aneh kok, Bang. Justru kalian yang aneh tau gak? Sungut Yasmin yang sudah kesal. Wanita itu mendekat. Ia menghampiri Ihsan kemudian membuka resleting yang ada di sana. Sret! Azmi, Hanan dan Agil menutup mata mereka karena ngeri mendengar suara resleting itu. Nah, ini dia telurnya. Ucap Yasmin antusias. Yeay, kita bikin telur rebus. Seru Cindy dan Mila yang juga tidak kalah antusias dari Yasmin. Ihsan bernafas lega setelah teringat Yasmin mengambil telur yang ada di dalam tasnya. Ini telur kapan, sayang? Tanyanya. Ini telur yang tadi abang belikan buat dimakan sama mie instan. Aku minta belikan telur rebus, tapi malah dibelikan telur mentah. Tapi kok bisa ada di tasnya abang, sih? Ihsan ingat tadi ia membelikan Yasmin telur, karena istrinya itu ingin memakannya dengan pop mie yang telah disediakan di kamarnya oleh pihak resort. Tapi Ihsan malah membelikannya telur mentah, padahal di resort itu tidak disediakan kompor, yang ada hanya teko untuk merebus air panas. Tadi aku yang masukin, abang sayang. Yasmin mencubit pipi Ihsan karena gemas. Ia gemas melihat pipi Ihsan yang memerah karena salting terlanjur berpikiran kotor. Oh, ya udah, kalau gitu langsung direbus aja. Habis ini abang mau ngerendam kaki di air panas. Soalnya kaki abang pegel banget sayang. Tiga laki-laki yang tadi menutup matanya langsung membuka mata, karena mendengar Ihsan yang mendesak Yasmin untuk merebus telurnya. Kamu gak keberatan telurmu direbus? Tanya Agil. Silahkan direbus aja. Sahut Ihsan santai sambil terkekeh. Oke, nih aku masukin sekarang. Yasmin langsung meletakkan telur itu di tempat air panas. Loh, kok ada telur? Celetuk Hanan. Kan aku sudah bilang, memang ada telurnya Bang Ihsan. Kamu bisa bertelur, San? Tanya Agil serius. Bukan, itu tadi aku beli, Mas. Jelas Ihsan sambil terkekeh. Kirain, udah bikin orang-orang tegang. Ternyata yang dimaksud malah telur ayam. Gerutu Agil gemas. Emang kalian pikir telur apaan? Pasti pikirannya traveling, ya? Ledek Mila sambil melirik sang suami. Hanan hanya menutup wajahnya dengan tangan. Ia malu karena ternyata otaknya juga kotor. Habisnya ini harta kami yang paling berharga. Kalau kalian rebus bisa hancur masa depan kami. Cicitnya. Mas Azmi juga pasti mikir yang aneh-aneh, kan? Ledek Cindy. Azmi hanya senyum-senyum menahan malu. Mas Agil apalagi? Pasti otak mas yang paling berpasir. Ucap Elvira sambil mencubit pipi sang suami. Agil tidak bisa berkata-kata lagi. Ia malu pada yang lainnya karena Agil yang pertama menanggapi ucapan Yasmin tadi. Nah, ini telurnya udah matang beneran ternyata. Sudah terjawab rasa penasaranku. Gumam Yasmin menghentikan ledekan para istri pada suami-suami mereka. Setelahnya mereka sama-sama merendam kaki di air hangat, sambil duduk mesra bersama pasangan masing-masing. Meskipun sempat terjadi kegaduhan karena perkara telur, sekarang mereka sudah kembali akur. Bahkan pasangan itu sama-sama merangkul tubuh satu sama lain. Abang masih ingat gak? 8 tahun yang lalu, kita juga duduk di tempat ini. Dengan posisi yang sama seperti ini. Ucap Yasmin pelan sambil bersandar manja di dada sang suami. Masih dong sayang? Abang bersyukur sekali. Waktu itu kita duduk di sini dengan posisi yang sama. Dengan rasa yang sama. Dan rasa itu hingga saat ini tak kunjung pudar. Justru semakin kuat. Ana uhibuki filah jauzati.
Bisik Ihsan mesra di telinga sang istri. Aku lebih mencintaimu, suamiku. Balas Yasmin tidak kalah manis. Membuat Ihsan meleleh hingga ke jantung. Untung Agil tidak mendengarnya. Andai laki-laki itu mendengarnya, mungkin Agil akan kejang-kejang. Mendengar Yasmin menyatakan cinta pada Ihsan,